pembelajaran dengan cara pemilihan metode pembelajaran yang tepat guna dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah ibu juga baik. Pada semangat banget ya hari ini. Baik, langsung saja ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya untuk ketua kelas siapa ya? Saya, Bu. Baik, untuk Wisnu Aji silahkan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, langsung saja ya Ibu langsung absensi untuk kelas 10 MIPA berapa? 2. Untuk kelas 10 MIPA 2. Tasya, Hadir, Bu. Juheti, Hadir, Ibu. Mela, Hadir, Bu. Aji. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Baik, langsung saja untuk materi hari ini yaitu mengenai Pancasila dan cara pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Saya, Bu. Apa Wisnu Aji? Ideologi negara, Bu. Ya, baik, benar sekali. Pancasila adalah ideologi negara. Jadi, Pancasila itu terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila, yang artinya panca itu 5, sila yang artinya itu prinsip atau asas. Dapat disimpulkan, Pancasila merupakan pedoman atau dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 dasar. Ada yang tahu dasar-dasar Pancasila itu apa? Ya, Bu. Itu Aji lagi. Silakan Wisnu Aji. Ya, Bu. Pancasila itu kan ada 5, Bu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu, Bu. Benar banget, Wisnu Aji hebat. Silakan teman-teman. Wah, terima kasih kepada Wisnu Aji yang dari tadi aktif. Yang lainnya mana nih? Ibu punya ini buat Wisnu Aji yang dari tadi aktif. Tolong terima Wisnu Aji. Nah, jadi sebelum melanjutkan materi selanjutnya, Ibu bakalan menampilkan salah satu video yang dimana kalian boleh menjelaskan apa isi video tersebut dan itu penerapan Pancasila keberapa. Setelah menonton video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silahkan Juheti. Jadi video tersebut itu berisinya mengenai kerjasama ya, Bu, yaitu dalam gotong royong gitu, Bu. Jadi gotong royong tersebut juga termasuk ke dalam contoh dari Pancasila, yaitu dari sila ketiga juga dari sila kelima, Bu. Baik, benar sekali dari video tersebut mengenai gotong royong yang dimana itu penerapan Pancasila ketiga dan kelima karena persatuan Indonesia serta juga keadilan seluruh rakyat Indonesia. Jadi implementasi penerapan Pancasila yang ke-1 ada yang tahu siapa? Saya, Bu. Silahkan Juheti lagi. Juheti sama Aji doang nih yang aktif, yang lainnya mana? Silahkan Juheti. Iya, jadi Ibu implementasi atau penerapan dari sila ke-1 yang saya tahu itu mungkin seperti kita itu harus dapat saling menghargai antar umat beragama gitu, Bu, saja. Benar sekali Juheti, yang dimana Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana penerapannya itu kita boleh saling menghormati dan menghargai kebebasan. Hadiah untuk kamu biar lebih semangat lagi dan teman-teman supaya bisa lebih aktif kayak Juheti. Tolong terima Juheti. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi benar ya dari tadi Juheti menjelaskan yang dimana Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya kayak benar kayak Juheti, kita saling menghargai antar umat beragama dan kita itu boleh memilih agama yang kita mau. Jadi tidak diperbolehkan memaksa orang lain gitu untuk memiliki agama kita.
langsung saja untuk pengimplementasian Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu, sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Jadi penerapannya itu seperti memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya gitu. Dan Pancasila itu penerapannya kayak kita bisa mengimplementasikan dengan cara tidak semena-mena terhadap orang lain, serta membantu orang lain yang dalam mengalami kesusahan. Seperti itu. Ada yang tahu lagi nggak? Saya, Bu. Iya, silahkan Juheti lagi, keren banget. Iya, jadi menurut saya untuk implementasi lainnya yaitu saling menghormati satu sama lain, Bu. Iya, bener banget ya. Kapan Pancasila yang ketiga, yaitu bunyinya itu Persatuan Indonesia, yang dimana tadi penerapan yang Ibu sudah tampilkan dalam video. Nah, selanjutnya implementasi Pancasila ketiga, yang dimana Pancasila ketiga ini berkaitan dengan perilaku kita sebagai warga negara. Guna untuk membangun negeri. Jadi penerapan Pancasila ketiga ini yaitu berbangsa dan cinta terhadap tanah air. Nah, jadi implementasi Pancasila ketiga ini kita menjunjung tinggi bangsa negara kita dengan cara kayak penerapannya kita lebih mementingkan persatuan, mementingkan negara ketimbang mementingkan kepentingan pribadi gitu. Selanjutnya implementasi Pancasila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Pancasila keempat ini berhubungan dengan perilaku manusia untuk selalu bermusyawarah. Dengan jadi Pancasila keempat ini kita itu harus berperilaku manusia untuk selalu bermusyawarah dalam menghadapi masalah gitu. Dalam penerapannya itu yang dimana menghormati dan menghargai hak orang lain. Ada yang tahu lagi contoh penerapan Pancasila keempat? Silakan Miss Nurhaji lagi. Implementasi tadi sila berapa, Bu? Keempat. Tadi ini, Bu, tidak memaksakan kehendak ke orang lain gitu, Bu. Benar banget. Dan implementasi Pancasila keempat ini mengutamakan musyawarah dan menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat serta menyelesaikan masalah. Lanjut ya untuk yang terakhir, yaitu Pancasila yang kelima, yang bunyinya itu bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sila kelima ini saling bersangkut pautan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada sesama orang tanpa membeda-bedakan. Contoh pengimplementasiannya itu yaitu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan serta gotong royong, yang dimana tadi sudah Ibu tampilkan videonya. Orang lain serta bersikap adil terhadap sesama orang tanpa membeda-bedakan. Nah, dari apa yang Ibu sudah jelaskan, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oh, silahkan Juheti. Iya, Bu, izin bertanya ya, Bu. Tadi kan mengenai implementasi Pancasila ya, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu, pertanyaannya itu gimana ya, Bu, kalau misalnya Pancasila itu tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Gitu aja, Bu. Jadi, jika Pancasila itu tidak diimplementasikan dalam kehidupan kita, maka akan berdampak buruk, Juheti. Karena berdampak buruk itu contohnya kayak orang-orang itu bakalan sewenang-wenang terhadap kita, dan hak asasi manusia itu tidak akan terjunjung tinggi. Apakah sudah paham? Paham, Ibu, ngerti. Makasih, Bu. Ya, baik, dapat
sebelum Ibu menutup materi hari ini, Ibu bakal menyimpulkan dari penjelasan yang Ibu tadi, yaitu Pancasila itu adalah dasar negara yang dimiliki bangsa kita gitu. Dan dalam Pancasila itu terdapat 5 dasar, yang dimana Pancasila itu harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Jika tidak diimplementasikan, maka akan berdampak buruk. Anak-anak, cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat dan belajar terus. Yang dimana itu dicari, bukan datang sendiri. Jadi untuk teman-teman, semangat terus dan jangan puas apa yang Ibu sampaikan, tapi harus cari terus. Bu, akhiri saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.